Bayangkan sebuah kota metropolitan yang gemerlap. Namun di balik cahaya lampunya, tersembunyi kegelapan yang perlahan menggerogoti kehidupan manusia. Inilah kisah tentang perburuan iblis di tengah kota Seoul. Sebuah cerita penuh aksi brutal, ritual gelap, dan pertarungan antara manusia melawan kekuatan yang tak terlihat. Cerita dimulai ketika kota dilanda serangkaian kejadian aneh dan brutal. Beberapa orang ditemukan tewas secara misterius. Sebagian lainnya bertingkah seperti kehilangan kendali atas tubuh mereka sendiri. Desas-desus mulai menyebar. Orang-orang membicarakan tentang sekte misterius yang memuja iblis dan melakukan ritual terlarang. Polisi kewalahan. Para ahli tak mampu menjelaskan fenomena ini secara logis. Di saat situasi semakin kacau, muncullah sebuah tim khusus yang dikenal dengan nama Holy Knight. Tim ini bukan polisi, bukan pula tentara. Mereka adalah pemburu iblis. Tim Holy Knight dipimpin oleh seorang pria bernama Bau. Tubuhnya besar, tatapannya tajam, dan kekuatannya di atas manusia biasa. Namun Bau bukan sekedar petarung brutal. Ia memiliki kemampuan khusus untuk menghadapi entitas supranatural. Bersamanya ada Sharon, seorang wanita muda dengan kemampuan spiritual luar biasa. Sharon mampu melihat, merasakan, dan berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Dialah senjata utama tim dalam ritual pengusiran iblis. Anggota terakhir adalah Kim Gun. Ia bertugas sebagai pengamat dan pendukung teknis. Meski terlihat paling normal, perannya sangat penting dalam mengumpulkan informasi dan melacak aktivitas sekte. Suatu hari, seorang wanita bernama Jung Won mendatangi mereka dengan wajah penuh keputusasaan. Ia adalah seorang psikiater, namun kali ini bukan pasien biasa yang ia hadapi. Adiknya, Eun Seo, menunjukkan gejala kerasukan yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Eun Seo berubah drastis. Tatapannya kosong namun kadang penuh kebencian. Suaranya sesekali terdengar bukan seperti dirinya sendiri. Dan yang paling mengerikan, ia mengetahui hal-hal yang tak mungkin ia ketahui. Jung Won yang awalnya skeptis terhadap hal supranatural, akhirnya tidak punya pilihan selain meminta bantuan Holy Knight. Ketika tim mulai menyelidiki kasus ini, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar satu orang kerasukan. Ternyata, Eun Seo hanyalah bagian kecil dari ritual besar yang sedang dirancang oleh sekte pemuja iblis. Sekte ini percaya, dengan mengorbankan tubuh manusia sebagai wadah, mereka bisa memanggil entitas kuno ke dunia nyata. Dan ritualnya hampir selesai. Adegan demi adegan dipenuhi ketegangan. Sharon mencoba memasuki alam spiritual untuk berkomunikasi dengan entitas yang merasuki Eun Seo. Namun kekuatan iblis itu jauh lebih kuat dari perkiraan. Sementara itu, Bau dan Kim Gun melacak lokasi persembunyian sekte tersebut. Mereka menemukan simbol-simbol aneh, lingkaran ritual, serta pengikut sekte yang rela melakukan apapun demi kebangkitan. Konfrontasi pertama pun terjadi. Bau menunjukkan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Ia menghancurkan para pengikut sekte dengan brutal. Namun setiap kali satu musuh jatuh, seolah ada energi gelap yang semakin menguat. Ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah perang melawan sesuatu yang sudah dipersiapkan sejak lama. Ketika ritual besar akhirnya dimulai, situasi berubah menjadi sangat berbahaya. Eun Seo dijadikan medium utama. Tubuhnya menjadi gerbang bagi entitas iblis tingkat tinggi untuk masuk ke dunia manusia. Langit menjadi gelap, listrik di sekitar lokasi padam, udara terasa berat dan mencekam. Sharon menyadari satu hal penting, jika ritual ini selesai, maka bukan hanya satu iblis yang akan muncul, tetapi gerbang menuju dunia bawah akan terbuka. Dan itu berarti kehancuran besar. Dalam momen paling menegangkan, Bau mengambil keputusan ekstrim. Ia membiarkan sebagian energi iblis memasuki tubuhnya. Langkah ini sangat berisiko, karena jika ia kehilangan kendali, ia bisa berubah menjadi monster yang sama seperti yang mereka lawan. Namun Bau tahu, itu satu-satunya cara untuk melawan entitas tersebut dari dalam. Sementara Sharon mempersiapkan ritual pengusiran terakhir, Bau bertarung di alam spiritual.
Pertarungan ini bukan hanya fisik, tetapi juga pertarungan kehendak. Iblis itu mencoba menghancurkan mentalnya, menggali trauma masa lalunya, membisikkan keraguan dan ketakutan. Namun Bau terbahan. Di dunia nyata, Sharon mulai melantunkan doa dan mantra pengusiran. Energi di ruangan itu bergetar hebat, dinding retak, cahaya berkelip liar. Kim Gun mencoba menahan pengikut sekte yang tersisa agar ritual tidak terganggu. Dan di detik terakhir, ketika iblis hampir sepenuhnya mengambil alih tubuh Bau dan Enseo, Sharon melepaskan energi spiritual terakhirnya. Ledakan cahaya memenuhi ruangan, jeritan mengerikan terdengar, lalu semuanya hening. Ritual gagal, gerbang tertutup, sekte hancur. Enseo terjatuh tak sadarkan diri, namun nafasnya masih ada. Ia selamat. Bau hampir kehilangan nyawanya, namun berhasil kembali dengan kesadarannya sendiri. Namun ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya kini lebih dalam, seolah ia tahu bahwa kegelapan belum sepenuhnya hilang. Di akhir cerita, Jung Won yang awalnya tidak percaya pada dunia supranatural, kini menyadari kenyataan pahit. Ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan manusia, dan dunia itu tidak selalu ramah. Holy Knight kembali ke markas mereka, lelah namun tidak sepenuhnya lega, karena dalam adegan penutup, terlihat simbol sekte yang sama muncul di lokasi lain. Artinya, ini belum berakhir. Film ini bukan sekedar aksi melawan iblis, ia berbicara tentang pengorbanan, tentang keberanian menghadapi kejahatan, baik di luar maupun di dalam diri sendiri. Bau menunjukkan bahwa kekuatan terbesar bukan hanya fisik, melainkan kemauan untuk tetap menjadi manusia, meski dikelilingi oleh kejahatan. Sharon membuktikan bahwa iman dan keyakinan bisa menjadi senjata paling kuat, dan kisah ini meninggalkan satu pertanyaan besar. Jika kegelapan benar-benar ada di sekitar kita, apakah kita siap menghadapinya? Itulah rekap film Holy Knight Demon Hunters. Jika kalian suka cerita tentang pertarungan supranatural penuh aksi brutal dan ritual mencekam, film ini wajib masuk daftar tontonan kalian. Jangan lupa like dan subscribe untuk rekap film menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, tidak semua yang tak terlihat, itu tidak nyata.